susu nih, kita udah ada tamu nih. Yang bawa susunya? Apakah membawa susunya? Menurut gue dia bawa sih, tapi nggak perlu ditunjukin ya. Oke, baik. Susu ikan tapi kalau Susu ini yang kita ikan. mau kasih Oke, tahu. oke. Karena emang lagi happening banget kan Mm-mm. orang-orang kayak emang ikan ada susunya. Iya, gimana Dari mana? caranya ya? Bukankah ikan itu bukan mamalia yang bisa punya susu gitu? Kan yang punya susu tuh mamalia doang kan? Betul. Sama mama-mama yang lain. Sama juga mama-mama sih. yang lain. Bapak. Hati-hati Bapak. Iya. Tapi ada kan kayak orang selama ini nyebut ikan paus. Paus itu padahal kan mamalia. Betul. Nah, berarti dia punya susu Punya ikan. Apakah ini susu. jadi susu ikan ini yang dimaksud adalah susu ikan paus atau susu apa? Dari mana gitu? Iya ya, bingung ya. Penasaran sih. Penasaran kan? Penasaran. Kita langsung bedah dan juga klarifikasi aja apa yang ada di kepala kita. Boleh. Langsung. Sama orang yang mestinya sih udah banyak tahu tentang ini. Iya. Dia adalah profesor. Langsung. Profesor siapa namanya? Silakan diperkenalkan dirinya Bapak. Uyung loh kok. Ya. Kurang semangat, boleh lagi ya. Kita ulang ya. 1, 2, 3. Silakan dengan Uyung Pramudiaja. Mas Uyung. Mas. Iya. Kita boleh lebih semangat lagi. Apa harus nyanyi? Mas, Waduh, jangan. Tadi kan nadanya di do, Mas. Coba nadanya di F, Mas. Coba. Do re mi fa sol la si. Nggak apa-apa, yang penting udah mencoba. Gak apa-apa Mas Uyung. Terima kasih sudah mau hadir di sini sama kita. Terima kasih Mas. Karena kita jujur penasaran banget sebenarnya susu ikan ini benar nggak sih dari ikannya langsung yang punya susu atau dimodifikasi sedemikian rupa gitu? Iya, gimana tuh Mas? Istilah saja sebenarnya. Jadi bukan benar-benar susu. Sama seperti kita sebut susu kedelai, susu almond segala macam itu kan nggak benar-benar susu kan. Betul. Jadi sari kedelai, sari almond kayak gitu. Nah ini nih susu ikan ini sama kayak gitu juga. Jadi sari patinya ikan kayak gitulah. Diambil asam aminonya, diambil proteinnya, terus diserbuk jadi kayak susu kayak gitu. Oh serbuk bentuknya wujudnya. berarti. Wujudnya serbuk. Produk istilah teknisnya hidrolisat protein ikan. Jadi cuma diambil proteinnya, lain-lainnya dibuang atau tidak dimanfaatkan atau dipakai untuk yang lain. Nah yang dipakai untuk jadi dalam tanda kutip susu ini ya itu hidrolisat protein ikannya itu. Oke, berarti limbahnya banyak dong kalau misalkan. Enggak juga, jadi kayak salah satu byproductnya itu kan tulang ikannya segala macam itu dipakai untuk pakan ternak lah, buat pakan apalah kayak gitu. Nah yang dimanfaatkan untuk susu ikan ini hidrolisat asam aminonya, jadi proteinnya kayak gitu. Berarti dari daging ikan itu? Daging ikannya. Daging. Ikan itu kan kandungan utamanya ya kita kenal ikan itu sumber protein kan. Nah dimanfaatkan itunya jadi bubuk protein gitu. Oke. Nah kalau ikan tuh kan biasanya rasanya agak amis ya gitu. Bukan kan. agak, emang amis. Memang amis ya, maaf ya kalau ikan. belum dimasak ya. Takut sakit hati ikannya. Kan. Peace out ikan. Peace out. Nah itu tuh kalau misalkan dia dijadiin susu, apakah rasanya akan seperti itu? Ada amis-amisnya atau gimana? Aku tuh penasaran banget sama rasanya soalnya. Tadi sempat ada temen yang nyobain, katanya rasanya stroberi. Nggak berasa amisnya maksudnya. Rasanya ya kan strawberry. kita bukan minum jus ikan. Baunya wanginya. Bukan minum jus ikan kan. Jadi itu sudah dipecah-pecah, diambil molekul proteinnya, ya itunya aja. Jadi molekul bau amisnya gitu. Nggak ke bawah. Jadi kalau rasa bau ya disesuaikan mau seperti apa, namanya juga sudah dipisahkan kan. Iya sih, gitu. Bener-bener. Tapi berarti produsennya sekarang udah lumayan banyak gak sih? Karena kan lagi lumayan agak naik nih. Nah itu dia, belum ada datanya. Mungkin teman-teman Detik Finance lebih punya datanya. Karena yang selama ini kita dengar, kita lihat produknya kayak gitu tuh yang di Indramayu itu itulah pokoknya itu. Ya produknya yang itu. Tapi aja belum udah ada yang dipasarkan Mas? Udah ada. Udah ada. Di e-commerce kemarin kita juga sempat banding-bandingin harga segala dibandingkan susu sapi kayak gitu tuh. Ya ada juga yang jual ternyata. Emang jauh ya harganya ya. Lumayan maksudnya kalau susah dibandingkan karena untuk susu sapi sendiri aja kan macam-macam juga harganya ya. Iya benar. Yang susu sapi doang sama yang susu sapi dengan diperkaya dengan bla 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 gitu tuh. Macam-macam lah gitu. Oke. Oh gitu. Ini kan kita mau bicara dari sisi kesehatannya nih Mas ya, karena memang ini awalnya jadi rame karena Brin ini bilang kalau ini bisa dipakai untuk dimanfaatkan dalam program makan bergizi gratis. Iya. Usungannya Pak Prabowo dan juga Mas Gibran gitu. Jadi instead of kita pakai susu sapi yang biasanya kita impor sapi perah,
kita pakai aja susu ikan nih. Ikan kan kita banyak nih di laut gitu. Iya. Nah, bisa pakai diproses jadi manfaatnya buat UMKM ada, jadi nilai tambahnya lebih banyak dan juga bisa dipakai untuk teman-teman kita nanti yang akan mengkonsumsi MBG itu gitu. Sebenarnya dari sisi kesehatan, gizi gitu Mas, gimana sih perbandingannya dengan susu sapi biasa Mas? Sebenarnya nggak bisa dibandingkan ya karena susu sapi sama konsentrat deh kita bilangnya seperti itu, hidroliserat Konsentrat, aja iya. hidroliserat konsentrat. Hidroliserat protein ikan itu kan apa namanya? Ya dua hal yang berbeda. Jadi kalau Iya. misalnya mau dibandingkan ya nggak bisa ini banget. Tapi yang pasti itu sumber protein. Jadi sumber protein Betul. sama-sama sumber protein. Kalau misalnya protein yang kita butuhkan dari susu sapi taruhlah seperti itu tidak memungkinkan sumbernya karena suplainya kurang segala macam, nah itu bisa jadi alternatif seperti itu. Oke. Perkara kalau ini lebih sedikit, ini ya tinggal makan 2 kali lipat ya lebih banyak, itu kan juga beda dapat. Yang lebih sedikit tuh apanya kandungan Enggak, proteinnya? misalnya kalau concernnya itu kalau misalnya susu sapi proteinnya 100 gram, susu ikan 50 gram misalnya kayak gitu. Misalnya concernnya itu kan ya tinggal makan 2 kali. Iya, dikali 2 aja gitu ya. Ya sebenarnya concernnya bukan itu, tapi apa namanya ya lebih ke yang lebih banyak disorot sebenarnya adalah apa namanya, itu kan ikan ya maksudnya, dan ikan itu berlimpah. Daripada kamu susah-susah bikin jadi susu, kenapa nggak dikasih ikan aja kayak Ikan gitu. aja betul. Iya, tapi iya itu, sih, ya, bener sih, bener. Satu, karena tidak efisien dalam arti membutuhkan proses segala macam. Yang kedua, ya prinsipnya orang gizi itu kan biasanya sebisa mungkin real food kan, nggak yang proses yang. Nah sementara kalau udah jadi susu itu kan ultra proses misalnya gitu. Jadi ya itu sih sebenarnya yang menjadi apa namanya pro dan kontranya di situ. Kalau masalah apa namanya sumber protein ya sama-sama sumber protein sih. Oke. Gitu. Tinggiannya tapi berarti masih tinggian sapi dong sebenarnya. Sapi itu tinggi proteinnya pun juga debatable karena ya nggak cuma dari situ saja. Tempe aja juga protein kan. Maksudnya kita juga, maksudnya ya protein ada di mana-mana. Tapi yang jadi concern gitu. itu tadi yang satu real food, yang satu ultra processed food, which is better adalah real food gitu. Ya itu ada pendapat seperti itu. Cuman kan apa namanya ya pasti ada plus minusnya juga kan. Teknologi pangan ada karena memang ada kebutuhan kan pastinya. Kenapa harus dibikin susu? Misalnya kan ini yang dibikin susu ini jenis ikannya bukan ikan-ikan yang kalau kita bayangkan salmon, tuna kayak gitu, bukan. Jadi apa namanya ikan-ikan dengan nilai ekonomi yang sebenarnya nggak laku kalau misalnya dijual kayak gitu, daripada dibuang gitu. Jadi jadi susu toh kandungan proteinnya juga tinggi kayak gitu. Jadi diambil cuman proteinnya doang. Daripada kalau dimakan nggak enak, dibikin susu kayak gitu. Satu, terus kemudian apa namanya pengolahan pangan kayak gitu itu kan salah satunya juga memudahkan distribusi segala macam. Kalau ikan segar didistribusikan ke tempat yang jauh kayak gitu, tahan berapa hari sih kayak gitu, udah nggak segar lagi. Nah kalau udah diolah kayak gitu apa namanya ya kan lebih masa simpannya bisa lebih panjang segala macam kayak gitu. Oh paham. Ya ada plus minusnya sih. Jadi bahwa kemudian ada nutrisi yang berkurang tidak selengkap kalau ikan segar kayak gitu, ya itu konsekuensi gitu. Jadi nggak serta-merta kenapa nggak ikannya aja langsung diolah gitu jadi ikan kan toh tetap jadi sumber protein gitu. Justru untuk meminimalisir risiko ada ini tadi ya apa namanya kayak distribusi dan lain-lain segala gitu macam. Kan. Ya itu salah satu nilai plusnya. Jadi kalau pilihan itu kan individual. Ada orang yang lebih pilih susu ikan segar, ada yang pilih aku nggak suka ikan segar, jadi ya ini membantuku untuk makan ikan karena aku kalau ikan beneran aku nggak bisa kayak gitu misalnya. Termasuk yang alergi. Kalau alergi itu kan mau nggak mau kalau makan yang segar alergennya akan keikut kan ke makan juga. Betul. Nah sementara kalau misalnya sudah diolah kayak gini kan bisa memungkinkan secara teknis bisa dipisahin gitu. Yang bikin alergi kita buang kayak gitu. Kita cuma butuh yang apanya gitu misalnya sama aminoinnya gitu. Jadi itu bisa, soalnya jujur aku tuh alergi seafood kan. Berarti bisa dong minum susu ikan sebenarnya. Kalau misalkan dia udah misahin kayak alergen dan lain-lain. Kalau ikannya sungai bisa sih kayaknya. Kalau dari ikan sungai mungkin bisa. Enggak, dari ikan apapun ya namanya juga sudah diolah itu kan tergantung yang ngolahnya. Secara teknis teknologinya memungkinkan untuk memotong-motong asam aminonya itu untuk dipisahin kayak gitu. Ini yang bikin alergi, dibuang gitu. Oke, tergantung juga prosesnya ya berarti ya. Oke. Tapi kalau bandingin misalnya let's say kita bedah dari dua sudut pandang gitu ya Mas ya. Kenapa pemerintah memberikan alternatif susu ikan gitu. Kalau dari sisi kesehatan tadi Mas Uyung bilang sebenarnya
Iya, plus minus aja gitu ya antar dengan susu sapi. Kalau dari sisi harga juga sebenarnya plus minus aja. Plus minus juga. Sapi itu harganya memang lebih mahal daripada yang susu ikan, walaupun beda tipis aja sebenarnya sih. Tapi ada pride di situ Mas, bahwa sapi itu kan kita ngambilnya sapi perah impor gitu ya. Sementara ikan katanya sih bisa difasilitasi dari dalam negeri semua. Iya, ikan gitu. lokal gitu kan. Dan apalagi itu kan ikan-ikannya bukan yang ikan yang dijual, jadi maksudnya memberikan nilai ke yang sebenarnya tidak terlalu bernilai kayak gitu. Jadi ikan apa sih Mas biasanya? Tadi sih dibilangnya itu salah satu yang dibikin. Sebenarnya semua ikan bisa ya tergantung. Tapi tadi yang di mention itu salah satunya ponifish. Ponifish itu apa gitulah pokoknya gitu. Ponifish bentuknya kayak bawal tapi kecil banget. Nah, biasanya cuma buat umpan. Ponifish. Oh, kayak bawal ya betul. Tapi kecil-kecil jadi biasanya kalau kita mancing di pantai itu biasanya buat umpan gitu. Atau buat pakan bebek, bebek. Tapi dari sisi kandungan gizi ini ya sama protein mencukupi juga. Sama dengan ikan-ikan lain. Ya kalaupun tidak cukup ya tinggal banyakin gitu. Oh gitu. Iya butuh berapa itu kan ya. maksudnya jumlahnya berlimpah gitu loh. Cuma berlimpah taruhlah 1 ekor itu kandungan proteinnya kurang ya berarti butuh 5 ekor gitu aja kan. Suplainya berlimpah gitu kan mikirnya seperti itu dan gak kepake juga kan daripada dibuang-buang gitu. Oke. Itu satu, terus kemudian yang kedua kan untuk mengolah itu butuh pabrik butuh sumber daya manusia ya berarti membuka lapangan pekerjaan baru gitu-gitulah. Betul, iya, jadi luas nih ya luas, kan. Ya plusnya kalau misalnya dia dicari plusnya ya itu salah satu plusnya gitu. Benar-benar karena semua ada plus minusnya ya kan. Ya, nah kalau dari nilai ekonomisnya susu ikan ini tuh kalau misalkan dibandingkan susu lain tuh kayak gimana Mas? Gimana apanya? Benarkah lebih murah gitu? Apakah akan jauh lebih murah? Karena jujur kalau misalkan dari ikan yang kayak gini, aku ekspektasinya akan jauh lebih murah banget daripada susu sapi gitu. Nggak tahu ya, tinggal jenis ikannya seperti apa. Kalau misalnya susu segar ekspektasinya ikan salmon segala macam ya mungkin tidak sebanding karena itu yang dibikin kan ikan yang bisa dibilang nggak ada nilainya kayak gitu. Tapi kandungannya oke kayak gitu. Tapi kalau misalnya sudah diolah yang pasti kan pengolahan juga butuh investasi kan. Jadi ya ada nilainya juga di situ. Ya susah sih bandingnya. Cuman kalau misalnya diproduksi massal gitu mungkin bisa jadi murah gitu. Oh ini karena belum sebanyak itu kali ya. Jadi kita juga masih abu-abu juga kali ya. Mungkin maybe. Karena belum juga nyobain juga sih. Iya besok kita cobain gak sih? Boleh. Kita undang secara terbuka aja kalau gitu ya Pak Founder dari Berikan Protein Mas Yogi Ari. Mas kirimin dong susu ikannya ke sini kita mau coba. Jadi kita bisa bikin 2 perbandingan nih, yang satu susu sapi, yang satu susu ikan. Seperti apa sih rasanya? Jadi kita sebagai orang awam tuh juga kayak nggak bingung menerka-nerka ini rasanya kayak gimana, ini kira-kira apa. Jadi kita punya jawabannya gitu kan. Oke, nah kalau aku tuh juga penasaran nih kalau misalkan di Detik Finance nih ada nggak sih perspektif lain tentang susu ikan ini? Bisa banget bikin pertanyaan ya. Ada. Kalau Detik Finance kan pasti akan kita lihat dari sisi apa ya ekonomi gitu ya. Ekonomi yang disampaikan selama ini sama Menteri Pertanian, memang kita tuh susu sapi itu banyak sekarang di supply sama impor gitu. Kalau ada makanan bergizi gratis yang ada asupan susunya tentu akan lebih banyak kebutuhan susu dong di Indonesia sehingga mau nggak mau akan impor gitu sapinya. Tapi ternyata dari BRIN kan Badan Ristek Mas Yansa? Badan Riset. Iya BRIN ya. Badan Riset. Inovasi. Pokoknya itulah research and development dan segala macam punya penemuan, invasi bahwa ini ada ikan-ikan yang biasanya ditemukan sama nelayan, biasanya dibuang lagi ke laut, nilai ekonominya kecil, ternyata bisa diolah lagi jadi susu gitu. Sehingga sepertinya ini bisa dijadikan salah satu alternatif untuk si MBG ini, makan bergizi gratis. Cuma kita masih belum tahu jujur sampai saat ini seberapa banyak susu ikan ini akan jadi substitusi gitu. Apakah semuanya mengisi posisi si susu sapi atau ya 50-50? Kita masih belum tahu. Tapi juga pun penasaran dari segi finance kalau misalkan ini kan udah tiba-tiba ada nih susu ikan nih. Kalau susu sapi yang udah kayak eksis udah lama gitu, dia gimana nih?
Kalau dari finance kayak apakah nih dia akan kayak kayaknya nggak bertahan nih, udah keganti nih atau apa gitu. Mbak, balik lagi ke apa yang disampaikan Mas Uyung ya. Kalau memang itu bisa mensubstitusi apa kandungan gizi yang ada di dalam sapi, nggak apa-apa, pakai aja susu ikan. Lagi pula nilai manfaatnya lebih banyak juga. Nilai manfaat, nilai tambah di dalam negerinya tuh juga jadi lebih banyak kan ke Indonesia gitu. Betul, karena dia nggak import Karena kan. dia nggak impor, ada pengolahan segala macam, istilahnya kayak hilirisasi lah. Hilirisasi Ya kan? Jadi banyak tuh dapat nilai tambahnya. Mungkin pemerintah ngelihatnya ke sana kali ya. Kayak ini bisa nih jadi nilai tambah banyak buat masyarakat daripada sekedar impor sapi perah. Tapi itu yang harus kita pastikan lagi adalah benar nggak nih Mas ini memang bisa menggantikan apa kandungan gizi yang ada dalam susu sapi bisa digantikan sama susu ikan ini gitu. Ya secara umum kan sama kan kategorinya protein, sumber protein kayak gitu. Sama halnya dengan susu kedelai kayak gitu. Sari kedelai gitulah gitu. Itu kan yang dicari dari situ kan mana kedelai kita juga protein gitu. Cuma jenis proteinnya yang seperti apa gitu kan beda-beda kandungannya seperti itu sih sebenarnya. Dan kalau orang gizi sebenarnya enggak susu itu bukan sesuatu yang orang butuh susu banget harus ya gitu. Susu banget harus gitu susu. Ya. Kalau misalnya enggak punya susu ya sebenarnya bisa kandungan gizi di situ tuh ada juga di makanan yang lain kayak gitu. Jadi variasi itu penting kalau di prinsip gizi yang seimbang itu nggak bisa hanya dari ikan doang, nggak bisa dari susu doang, nggak bisa macem-macem dari ya. jadi harus macam-macam. Nabati doang gitu, kedelai doang walaupun itu juga sumber protein tidak disarankan karena juga orang nggak cuma butuh protein kan, butuh zat besi juga. Zat besi itu dapatnya dari mana? Dari dari daging merah kayak gitu misalnya kayak gitu. Jadi tapi kan ada istilah variasi. 5 sempurna Mas. Iya 4 sehat 5 sempurna. Masih relevan gak itu? Itu udah gak dipakai. Udah gak dipakai ya? Udah lama gak dipakai. Jadi sekarang prinsipnya piramida gizi seimbang istilahnya. Oh udah lama Pak gak dipakai. Kurang update Bapak ternyata. Kecewa kita. Iya. Udah enggak ya? Emang iya sekarang berapa anaknya? Iya, yang benar. Tapi penasaran, aku tuh jujur dari tadi masih mempertanyakan kenapa ikan harus diproses jadi susu baru dikonsumsi. Enggak harus, iya kan? Gak ada yang nyuruh. Iya benar sih. Juga boleh. Cuman kan ini kan diprosesnya jadi susu ya kan. Kenapa pada saat itu pilihannya bukan susu, snack. Tinggal di dry aja. Oh ya ikan kan? jadinya. Ikannya, jadi ikan. bisa dimakan jadi ceritanya kerupuk cenah. Yeah. Misalkan let's say kan kita cuma wondering aja ya. Ada yang versi biskuit atau apanya gitu. Jadi itu itu salah satu variannya itu bubuk buat diminum seperti susu itu ada. Nah, varian yang lainnya dibikin kayak biskuit atau apalah kayak gitu. Yang isinya ya bubuk itu tadi, bubuk protein itu tadi. Bisa sosis, bisa bakso ikan. Iya, bakso ikan segala macam kayak itu bisa juga dibikin kayak gitu. Susu bisa juga. Cuma masih belum ini yang jadi pertanyaan kita Mas, perlu banget gak sih ini susu ini ada dalam komponen makan bergizi gratis untuk bisa jadi sempurna tadi gitu? Dalam hal memenuhi kebutuhan gizi. Kalau pertimbangannya soal gizi ya bisa-bisa aja, tinggal butuhnya apa dari produk itu yang nggak ada di situ dikompensasi dengan makanan yang lain. Tapi kalau pertimbangannya ekonomi ya beda lagi kan pasti karena ada nilai plus di situ, membuka lapangan kerja segala macam gitu. Memberi nilai lebih pada komoditas yang tadinya tidak ada nilainya jadi ada nilainya itu kan juga satu pertimbangan yang lain. Tapi kalau secara nutrisi ya bisa-bisa aja, concernnya justru karena kenapa harus diolah gitu misalnya. Iya. Enggak kenapa harus jadi susu gitu ya? Iya, enggak semua orang butuh jadi susu, tapi ada juga yang butuh itu harus jadi susu kalau misalnya enggak bisa makan susu, walaupun nggak bisa makan ikan segar, walaupun kalau misalnya nggak bisa makan segar ya nggak harus ikan kan, sumber protein bisa ada yang lain kayak gitu. Penasaran banget, tapi kira-kira The Tickers mau nggak nih cobain lebih ke susu pilihan ikan? Sih sebenarnya. Kayaknya kalau misalnya diwajibkan semua harus minum susu ikan kayak gitu tuh nggak masuk akal juga sih. Iya, jadi itu pilihan ya, mau atau enggaknya. Maunya, kalau dari sisi kita kan maunya boleh milih gitu, tapi nggak tahu kalau diwajibkan ya itu yang saya bapak-bapak minum juga kan bukan kita anyway sih. Anak-anak ya? Anak-anak gitu. Kan kita masih anak-anak. Iya kan masih kuliah. Takut sih anak-anak kayak lu. Takut sih gue kalau anak-anak kayak lu. Anak kuliah gitu. Oke, nih pertanyaan terakhir nih ya sebelum nih. Saya masih SD. Gimana Mas? Mas masih SD, berarti saya TK. Ada fotonya beliau. Menang lomba lagi. SD. Kita tampilkan. Iya, mana dia? Coba.
Nggak ada. Oh nggak Nggak punya ada, mereka. nggak ada. Itu hanya hayalan, bisa dibayangkan sama Detikers di rumah masing-masing atau di tempat kerja sambil Betul. dibayangkan ya Nanti kan. satu segmen tersendiri aja bahas itu. Luar biasa. Wow, Oke, udah nanti terbuka kita beliau. baik. Ntar kita review satu-satu ya foto Boleh, SD-nya boleh. ya. Boleh. Oke, nah ini pertanyaan terakhir nih. Jadi nih masih akan ada banyak tahap kan, berarti sampai susu ikan ini masuk ke menu makan siang gratis. Iya. Masih banyak. Ini so far sampai di mana nih? Terakhir kita tanya ke Kepala Badan Gizi Nasional yang baru posisi yang baru dilantik kemarin tuh, Prof Dadan. Nomenklatur baru ya. Belum ada usulan itu. Jadi secara resmi itu usulan itu tuh belum ada. Jadi cuma teletuk. Ibaratnya apa Masih ya? wacana Teletukan, gitu wacana ya. kayak gitu. Terus kemudian bergulir jadi diskusi panjang karena unik kan, maksudnya Susu kita nggak tahu ikan ikan ya. kok bisa menghasilkan susu segala macam gitu. Akhirnya itu jadi rame gitu. Tapi sebenarnya usulan secara resmi ke Badan Gizi itu terakhir kita wawancara sih belum ada. Jadi belum mempertimbangkan ke arah situ gitu. Tapi ada nggak Mas negara yang pakai susu ikan dalam program makan gratis? Kita belum sempat ngeriset sih, tapi kalaupun ada ya bukan sesuatu yang aneh sih menurutku, karena teknologi hidrolisat itu itu ya. tuh nggak baru-baru amat, Nggak maksudnya baru ya. udah dari dulu ada, cuman produk itu jadi populer ya karena kemarin di mention itu ada yang mengusulkan itu.